Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Erlina HB SKM MKes, salah satu dosen tetap di Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Institut Teknologi dan Kesehatan ITKes Tritunas Nasional Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Asuransi Kesehatan dengan bobot 2 SKS, yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali ujian tengah semester UTS, dan 1 kali ujian akhir semester UAS. Mata kuliah Sistem Asuransi Kesehatan merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, prinsip, dan penerapan asuransi kesehatan dalam konteks sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis asuransi kesehatan, termasuk asuransi sosial BPJS Kesehatan dan asuransi komersial, serta memahami peran masing-masing dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Adapun CPMK capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Asuransi Kesehatan, yaitu yang pertama, mahasiswa memahami pengenalan sistem asuransi kesehatan, jenis-jenis asuransi kesehatan, sistem asuransi kesehatan di Indonesia, prinsip dasar asuransi kesehatan, pembiayaan asuransi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa memahami manajemen risiko dalam asuransi kesehatan, model pembayaran dalam asuransi kesehatan, perkembangan terkini dalam asuransi kesehatan. Tiga, yaitu mahasiswa memahami isu-isu etika dalam asuransi kesehatan, tantangan dan inovasi dalam asuransi kesehatan, partisipasi dan penyelenggaraan asuransi kesehatan. CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa memahami manfaat dan tantangan teknologi dalam asuransi kesehatan, evaluasi dan pengembangan sistem asuransi kesehatan. Bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah Sistem Asuransi Kesehatan, yaitu yang pertama, konsep dasar asuransi kesehatan, kedua, sejarah dan perkembangan sistem asuransi kesehatan di Indonesia, ketiga, jenis asuransi kesehatan, keempat, sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN, 5, regulasi dan kebijakan asuransi kesehatan, 6, mekanisme pembiayaan JKN, 7, mekanisme klaim asuransi kesehatan, 8, peran rumah sakit dalam sistem asuransi kesehatan, dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama contextual teaching and learning atau biasa disebut pembelajaran kontekstual, di mana pendekatan pembelajaran yang membantu mahasiswa mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata agar mereka dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cooperative learning, di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk saling membantu dalam mempelajari materi pelajaran dan menyelesaikan tugas bersama-sama. Adapun bobot penilaiannya, aktivitas partisipatif 20%, kuis 10%, tugas 40%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%. Demikian rencana pembelajaran semester RPS mata kuliah Sistem Asuransi Kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kemarin itu kita membahas masalah RPS kontrak kuliah. Dengan di-spill sedikit mata kuliahnya mengenai sistem asuransi kesehatan. Oke, kita lanjut materi ke konsep dasar sistem asuransi kesehatan. Siapa yang masih ingat pengertian asuransi kesehatan? Ya, coba disebutkan nama dan NIM-nya. Asuransi kesehatan adalah
Asuransi kesehatan adalah yang memberikan perlindungan. Perlindungan finansial. Jadi, asuransi kesehatan itu perlindungan finansial terhadap biaya perawatan kesehatan. Sampai di sini paham definisi asuransi? Lebih jelasnya yang di atas ini. Asuransi kesehatan adalah sistem perlindungan finansial yang memberikan jaminan bagi individu atau keluarga untuk memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan. Kita lanjut ke tujuan dan manfaat asuransi kesehatan. Di sini manfaat asuransi kesehatan ada 3. Yang pertama, jaminan biaya perawatan. Kedua, proteksi finansial. Dan yang ketiga itu memfasilitasi gaya hidup sehat. Kalau jaminan biaya perawatan di sini itu asuransi kesehatan memberikan jaminan dalam hal pembiayaan perawatan rawat inap, rawat jalan, dan pengobatan lainnya. Kalau jaminan biaya perawatan. Tujuan keduanya yaitu proteksi finansial. Di sini proteksi finansial, peserta asuransi terlindungi dari risiko finansial yang berat akibat biaya perawatan kesehatan yang tidak terduga. Jadi manfaatnya asuransi kesehatan ini biaya perawatan kesehatan yang tidak terduga. Lanjut ke manfaat ketiga, memfasilitasi gaya hidup sehat. Di sini memfasilitasi gaya hidup sehat itu seperti asuransi kesehatan mendorong peserta untuk menjalani pola hidup sehat, misalnya memberikan insentif bagi pemeriksaan rutin. Itu merupakan manfaat dari memfasilitasi gaya hidup sehat. Lanjut ke jenis-jenis asuransi kesehatan. Yang di atas itu jenis-jenis asuransi berdasarkan penyelenggaranya. Nah, di sini jenis-jenis asuransi, coba bisa dibantu sebut apa-apa asuransi apa itu? Jenis-jenis asuransi kesehatan. Di atas ini berdasarkan penyelenggaranya. Berdasarkan penyelenggaranya itu ada namanya asuransi publik atau sosial, asuransi swasta, dan asuransi kesehatan syariah. Nah, berdasarkan sifat kepesertaannya, kepesertaan. Asuransi publik atau sosial itu bersifat wajib. Ini yang pemerintah punya. Kalau swasta dia bersifat sukarela. Iya, mantap. Kalau asuransi kesehatan syariah? Iya, sukarela. Ini berdasarkan kepesertaan. Terus ditinjau dari tujuannya. Dilihat dari segi tujuan ini untuk keadilan sosial. Keadilan sosial. Ada yang tahu slogannya BPJS? Dengan gotong royong semua tertolong. Toh? Iya, nanti slogannya BPJS. Terus tujuan dari asuransi swasta atau komersial itu tujuannya itu profit atau keuntungan. Di sini dia tujuannya untuk tolong menolong. Kita lihat dari segi pengelolanya. Dari segi pengelola asuransi publik atau asuransi sosial itu dikelola oleh pemerintah. Ini teman-teman pasti kenal kalau BPJS, kita sebut BPJS, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau asuransi swasta pengelolanya siapa? Perusahaan. Kalau asuransi kesehatan syariah, perusahaan berbasis syariah.
perusahaan berbasis syariah. Oke. Nah, kita lanjut ke akadnya. Kalau akad atau sama dengan perjanjian. Asuransi publik tidak memiliki akad. BPJS tidak punya akad ya. Kalau asuransi swasta itu dia jual beli. Namanya jual beli. Akadnya dia jual beli atau bisa ini. Kalau asuransi kesehatan syariah itu berdasarkan akadnya itu dia disebut dengan tabarru. Tabarru. Ada yang tahu artinya tabarru? Sumbangan. Sumbangannya sukarela dan wakalah. Wakalah itu wakil. Wakalah. Kita tinjau dari prinsip risikonya. Prinsip risiko. Risiko dari asuransi publik atau sosial itu dia sharing. Sharing atau gotong royong. Gotong royong. Siapa yang tahu sharing gotong royong? Kalau di asuransi kesehatan syariah tolong menolong. Nah, berdasarkan prinsip risikonya dia di sini transfer risiko. Transfer risiko. Asuransi kesehatan syariah prinsip risikonya sharing risiko. Sharing risiko. Sharing risiko. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu semua perbedaan dari asuransi publik sosial, asuransi swasta, dan asuransi kesehatan syariah. Sudah paham? Yang ketiganya, perbedaannya dari segi kepesertaan, tujuan, akad, jaminan, dan prinsip risikonya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, disilahkan. Sebut nama dan NIM. Nama saya Bu, bisa dijelaskan perbedaan transfer resiko dan sharing resiko? Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali di sini. Nah, kita lihat sama-sama yang ditanyakan temannya itu perbedaan transfer resiko dan sharing resiko. Dari sini kita lihat pengertiannya dulu transfer resiko. Transfer resiko ini transfer, dia pemindahan resiko dari individu ke perusahaan asuransi. Ini transfer resiko. Kan asuransinya swasta ya. Sharing resiko. Kalau sharing pengertian dari sharing itu membagi resiko di antara kelompok orang secara kolektif. Kalau ini sharing membagi resiko. Nah, berdasarkan tujuannya, kalau transfer resiko itu dia melindungi individu dari kerugian dengan membayar premi. Sedangkan kalau sharing risiko itu tujuannya menjalankan prinsip tolong menolong di sini. Sudah paham semua antara transfer dan sharing? Betul? Oke, aman. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke prinsip-prinsip asuransi kesehatan. Di sini prinsip asuransi kesehatan itu ada 4. Di sini ada kesinambungan, kontrak, berbagi risiko, yang tadi kita sebut tadi, dan kerjasama. Nah, di kesinambungan itu keseimbangan antara premi yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima. Itu namanya kesinambungan. Kontrak di sini perjanjian tertulis antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi. Kita lanjut ke prinsip berikutnya, itu berbagi risiko. Di sini berbagi risiko maksudnya risiko finansial ditanggung bersama oleh seluruh peserta asuransi. Itu berbagi risiko, sharing namanya. Lanjut ke kerjasama. Kerjasama di sini
kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem asuransi. Itu prinsip-prinsip asuransi kesehatan. Kita masuk ke mekanisme klaim dan asuransi kesehatan. Teman-teman di sini pembahasan mekanisme klaim dan asuransi kesehatan itu kita bakalan bahas lebih dalam lagi di pertemuan 11. Pertemuan 11 nanti. Tapi yang harus kalian ketahui itu mekanisme klaim dan asuransi kesehatan itu ada 3 tahap. Tahapan pertama registrasi klaim. Di sini registrasi klaim itu peserta mengajukan klaim dengan melengkapi formulir dan dokumen yang diperlukan. Registrasi klaim. Selanjutnya dan asuransi yang kedua itu verifikasi. Verifikasi di sini perusahaan asuransi melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen klaim. Setelah registrasi klaim, verifikasi, lanjut ke proses pembayarannya. Jika disetujui, perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran kepada peserta asuransi. Itu mekanisme klaim dalam asuransi kesehatan. Nah, kita lanjut di peran pemerintah dalam asuransi kesehatan. Peran pemerintah di asuransi kesehatan itu ada 3. Pertama, sebut apa itu? Regulasi. Regulasi di sini pemerintah membuat peraturan dan kebijakan untuk mengatur industri asuransi kesehatan. Pemerintah ini, peran pemerintah. Peran pemerintah. Yang kedua, pengawasan. Pengawasan. Di sini pemerintah mengawasi terhadap terjadinya sistem asuransi kesehatan, melakukan pengawasan. Lanjut, yang peran pemerintah yang ketiga, subsidi. Subsidi. Ada yang tahu contohnya subsidi di sini? Kelas 1 berapa? Kelas 1. Kelas 1 itu 150.000. 150.000. Kelas 2, ada yang tahu? 100.000. 42.000. Tapi pemerintah mensubsidi 7.000 jadi sisa 35.000. Nanti insya Allah kalau jaminan kesehatan nasional itu JKN, kita bakalan bahas ini BPJS di pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu apalagi sekarang pemerintah itu mengadakan ada namanya KRIS. Kelas 1, 2, 3 ini bakal tidak diadakan mengarah ke KRIS, kelas rawat inap standar. Tapi baru di beberapa rumah sakit yang diterapkan KRIS-nya, di Makassar belum. Insya Allah di pertemuan keempat kita bakalan bahas ini semua masalah BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional. Oke, dari sampai sini sudah mengerti kita dari subsidi. Di peran pemerintah dia subsidi ini contohnya ya di kelas 3 pemerintah subsidi di kelas 3. Lanjut kita masuk ke tantangan dan isu terkini dalam asuransi kesehatan. Tantangan terkini, bicara tantangan terkini itu banyak sekali isunya. Yang pertama, biaya premi tinggi. Teman-teman ada yang tahu premi di sini? Oke, silakan. Premi apa? Ya. Yes. Oke, premi. Kalau bahasa sehari-hari kita itu premi adalah iuran. Iya, iuran. Di sini. Jadi premi itu biaya tantangan dan isu terkini dalam asuransi kesehatan itu biaya premi tinggi. Tingginya biaya premi menyebabkan asuransi kesehatan menjadi sulit terjangkau bagi sebagian masyarakat. Isu yang kedua, akses terbatas.
Akses terbatas di sini masih adanya ketimpangan dalam hal akses terhadap layanan kesehatan terutama di daerah terpencil, belum menyeluruh. Lanjut, kesinambungan sistem. Kesinambungan sistem di sini diperlukan upaya untuk menjaga kesinambungan sistem asuransi kesehatan dalam jangka panjang. Itulah tantangan dan isu terkini dalam asuransi kesehatan. Nah, kita lanjut ke strategi pengembangan sistem asuransi kesehatan. Teman-teman semua bisa lihat? Strategi pengembangan. Ada berapa strateginya di sini? 3. Pertama, peningkatan cakupan. Inovasi. Oke, peningkatan cakupan. Ini memperluas cakupan asuransi kesehatan sehingga dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat. Kalau inovasi produk, apa sih itu? Wah, Masya Allah, luar biasa. Mengerti semua. Kalau peningkatan kolaborasi itu membina kerjasama. Membina kerjasama antara pemerintah dan perusahaan asuransi. Oh, sudah, thank you. Sini. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Cukup. Oke, di sini sudah, thank you. Nah, terakhir kita akan ada studi kasus, menganalisis kasus. Di sini ada kasus, teman-teman. Bisa baca semua di sini kasusnya? Bisa. Ada kasus Ibu Exo dan pemilihan asuransi. Kasus ini berkaitan dengan yang telah kita bahas bersama-sama tadi. Di sini ini pertanyaannya. Sudah ada pertanyaan sini? Tadi kasus ini pertanyaannya. Kita teman-teman harus bagi kelompok dulu, 4. Oke, dipersilahkan dibagi kelompoknya dulu. Bagi kelompok berdasarkan pertemuan pekan lalu. Kesepakatan kita bersama pekan lalu, 4 kelompok. NIM ganjil, NIM genap. Ya, dibagi kelompoknya 4 diskusi. Oke. Kelompok 1 mana? 1. Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, kelompok 4? Oke, silakan diskusi, dibaca baik-baik ini studi kasusnya Ibu Exo dan pemilihan asuransi. Semua? Sudah menganalisis? Sudah tahu kasusnya yang tadi? Sudah. Pertanyaannya. Kelompok pertama jelaskan prinsip dasar asuransi kesehatan yang relevan dengan Ibu kasus Exo. Prinsipnya. Terus yang kedua, berdasarkan konsep dasar asuransi kesehatan dan kondisi ekonomi Ibu Exo, pilihan mana yang lebih tepat dan berikan alasan logisnya. Lanjut kelompok 3, bagaimana peran solidaritas dan gotong royong dalam sistem BPJS Kesehatan. Yang kelompok 4, jelaskan konsekuensi jika Ibu Exo tetap memilih tidak ikut dalam kelompok 1. Oke, dipersilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Oke. Prinsip dasar asuransi kesehatan yang terbagi dari 3, yaitu yang pertama, ada prinsip risiko bersama, yaitu semua peserta membayar premi untuk saling menanggung risiko sakit di antara mereka. Yang kedua, prinsip solidaritas sosial, yaitu peserta sehat membantu menanggung biaya peserta sakit, peserta mampu membantu peserta kurang mampu. Yang terakhir, prinsip pembayaran dibuka, yaitu biaya layanan dibayar di awal, bukan saat sakit, sehingga menghindari beban finansial mendadak. Oke,
Kelompok 2. Oke. Dibaca soalnya, Bu. Iya, baca. Supaya teman berdiri. Mewakili kelompok 2. Baik, saya dari kelompok HP-nya. Iya. menjawab pertanyaan yang berdasarkan konsep dasar asuransi kesehatan dan kondisi ekonomi Ibu Exo, pilihan mana yang lebih tepat berikan alasan logisnya. Pilihan yang tepat untuk Ibu Exo, BPJS Kesehatan adalah pilihan lebih tepat bagi keluarga Ibu Exo karena yang pertama lebih terjangkau secara finansial dan yang kedua menjamin seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak dan yang ketiga dapat menghindari beban biaya besar saat sakit dan yang terakhir wajib diikuti menurut regulasi nasional sehingga lebih aman secara hukum. Itu. Oke, jadi berdasarkan pilihan mana yang tepat, berarti Ibu Exo memilih BPJS Kesehatan. Oke, dia berarti di kepesertaan wajib, keadilan sosial. Masih ingat slogannya BPJS? Dengan gotong royong semua tertolong. Oke, mantap. Lanjut, kelompok 3. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Niko Khalid. Nah, di sini saya mewakili kelompok 3 menjawab pertanyaan bagaimana peran solidaritas dan gotong royong dalam sistem BPJS Kesehatan. Ada 3 yang kita susun, yaitu peserta yang sehat tetap membayar iuran untuk membantu peserta yang sedang sakit. Kemudian yang kedua, peserta dengan fasilitas tertinggi, pembayaran lebih tinggi untuk membantu peserta miskin melalui subsidi silang. Kemudian yang ketiga, konsep ini mencerminkan nilai kebersamaan dalam pembiayaan kesehatan, sejalan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baik, itu dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3, aplaus. Oke, di kelompok 3 itu berdasarkan prinsip Pancasila di sini keadilan sosial, ya. Lanjut kelompok 4. Oke, dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadila, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjawab pertanyaan Ibu. Yang keempat, jelaskan konsekuensi jika Ibu Exo tidak ikut dalam asuransi kesehatan sama sekali. Kita ada 4 poin di sini. Yang pertama, keluarga akan menanggung sendiri semua biaya medis yang bisa sangat mahal jika terjadi penyakit serius. Yang kedua, risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan mendadak atau catastrophic expenditure. Yang keempat, yang ketiga tidak memiliki akses ke fasilitas rujukan dalam sistem JKN. Dan yang terakhir, melanggar peraturan jika BPJS sudah menjadi kewajiban nasional terutama bagi pekerja dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Aplaus untuk kelompok 4. Oke, terima kasih. Jadi kalau misal teman-teman dapat kasus seperti Ibu Exo dalam pemilihan asuransi kesehatannya, maka teman-teman sudah tahu jawabannya ya? Dengan berakhirnya kita menganalisis kasus Ibu Exo, maka berakhir pula pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya, kehadirannya hari ini. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi di jam dan tempat yang sama. Oke, masih semangat semua? Ini baru pertemuan kedua. Insya Allah nanti kita sampai pertemuan ke-15, 16 puas. Iya, jadi semangat ya teman-teman untuk pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.